Halo, perkenalkan, nama saya Tirsa Panto dengan NIM 19142010 kelas A1 semester 5, jurusan keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu, Nurse Vera Karame Escape MKes, dengan mata kuliah keperawatan jiwa 2 dengan topik perilaku kekerasan seksual pada anak dan cara mencegahnya. Selanjutnya, pengertian tentang kekerasan seksual pada anak. Kekerasan merupakan tindakan yang bisa melukai fisik maupun psikis. Seksual berkaitan dengan aktivitas seksual yang seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sah secara agama dan negara. Jadi, kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan salah satu hal yang sama sekali tidak dibenarkan. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dan mengerti mengenai hukum seksual namun nekat melakukannya kepada anak-anak di bawah umur. Anak di bawah umur masih belum mengerti dan tidak memiliki pilihan sehingga mereka terpaksa atau bahkan sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak yang pertama itu seperti sodomi, yang kedua pemerkosaan, yang ketiga pencabulan, dan yang keempat incest. Tanda-tanda dan gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Sebagian orang tua yang hidup di zaman yang penuh dengan kelakuan bejat pelaku kekerasan seksual ini memang selalu khawatir. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk menyadari jika anak telah mengalami kekerasan seksual. Orang tua mungkin tak bisa mengawasi anak 24 jam penuh. Oleh karena itu, jika ada tanda-tanda seperti 1. Anak terlihat murung dan tidak semangat untuk menjalani hidup. 2. Berbicara atau bertanya tentang pelecehan seksual. Yang ketiga, berjalan dengan tak biasa. Yang keempat, menunjukkan perilaku seksual yang melebihi usianya. Yang kelima, melarikan diri dari rumah. Yang keenam, sering mengalami mimpi buruk. Yang ketujuh, prestasinya terlihat menurun karena kekurangan kefokusan dalam belajar. Yang kedelapan, mengompoli celana. Yang kesembilan, ada perubahan nafsu makan dan suasana hati. Yang ke-10, sering menangis. Yang ke-11, perut membesar karena hamil. Dan yang ke-12, merasa sakit di area genital karena penyakit menular seksual. Penyebab kekerasan seksual pada anak. Dari berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian orang menganggap itu adalah salah anak itu sendiri. Padahal, kekerasan seksual bisa terjadi akibat pelaku yang memang bermasalah. Penyebab kekerasan seksual terjadi akibat kecanduan menonton film porno, ingin mengikuti adegan di film porno namun tak memiliki pasangan, atau bisa juga karena kecanduan narkotika atau minuman beralkohol. Dampak kekerasan seksual pada anak yang pertama itu dampak fisik. Kekerasan seksual nyatanya dapat menimbulkan dampak negatif untuk fisik anak. Yang kedua, dampak psikis. Selain dampak fisik, anak juga bisa mengalami dampak psikis. Dan cara mencegah kekerasan seksual pada anak, jangan malu untuk menjelaskan kepada anak bahwa ada beberapa bagian dari tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain. Katakan pada anak untuk menolak ajakan orang tak dikenal, antar jemput anak saat sekolah, agar lebih aman, pantau anak walaupun sibuk. Sekian penjelasan saya tentang perilaku kekerasan seksual pada anak. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMA dan SMK, saya ingin merekomendasikan salah satu kampus, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat beberapa jurusan, khususnya jurusan keperawatan, di mana jurusan keperawatan telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi
akreditasi nasional.